Puji Tuhan saudara sekalian, saya harap saudara sekalian pagi hari ini sehat selalu dan ingat sering cuci tangan dan usahakan jangan banyak keluar. Kalau keluar pakai masker dan jaga kesehatan ya. Oke, puji Tuhan hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan yang di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak. Buat kami semuanya juga yang sampaikan, yang mendengarkan, kami dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sering sekali kita berpikir bahwa oke, fine, saya sudah berdoa sekian lama dan tidak melihat apapun yang terjadi. Forget about it. Nggak bisa. Allah bergerak dalam alam roh sebelum segala sesuatu bermanifestasi dalam alam jasmani. Ada suatu proses. Doa adalah suatu proses. Dari waktu Allah bergerak dan memerintahkan, ada suatu proses. Ada hal-hal yang harus terjadi dan terkadang membutuhkan waktu. Jadi ada orang yang bilang, Pastor Amin, apakah saya mau berdoa untuk setiap hal yang saya lakukan dalam pekerjaan saya, dalam usaha? Saya bilang iya. Karena kita ini punya kedagingan, kita ini maunya instan, maunya kita lihat. Tapi ayat ini mengatakan Allah itu adalah roh. Jadi waktu kita berdoa dalam roh. Nah, kita mau ingat bahwa Tuhan Yesus itu dia ada. Dia bukan Allah yang jauh di surga sana, kita nggak bisa menjangkau dia. Enggak. Dia dekat dengan kita, dia ada di mana-mana. Ketika Anda berdoa, mungkin ada satu periode waktu di antara amin Anda dan jawabannya muncul. Tetapi itu bukan salah Tuhan gitu loh. Kuasa jahat ataupun kelaguan Anda bisa memperlambat jawaban Anda. Atau bahkan terkadang orang lain dilibatkan dalam jawaban doa. Terkadang dibutuhkan waktu untuk jawaban Anda muncul. Jadi saya mengharapkan saudara, jangan kita menyerah. Doa itu kadang-kadang permintaan kepada Tuhan itu butuh waktu. Kita tidak bisa mempercepatkan, Tuhan sekarang juga ya, kalau enggak saya tinggalkan engkau. Enggak bisa. Saudara dan saya tidak bisa hanya berkata, ya Tuhan, aku tunggu ya sekarang besok ya. Kalau jam 10 enggak ada jawaban, forget about it Tuhan, saya mau tinggalkan engkau. Enggak bisa. Saudara sekalian, di Markus 4 ayat 28 berkata, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, murah-murah tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Nah, ada proses pertumbuhan dalam hal-hal dari Tuhan. Dibutuhkan waktu untuk bertumbuh dan melihat berbagai hal terwujud. Beberapa orang mengabaikan ini sebegitu saja. Aku nggak mau. Mereka berdoa dan jika mereka tidak melihat hasilnya dalam 1 bulan, dalam seminggu, mereka berpikir ya udah Tuhan, aku tidak mau doa lagi dah. Kau tidak menjawab doa saya. Dan mereka akhirnya menjadi orang yang dingin dan tidak percaya. Dan firman Tuhan di Markus 11 ayat 24 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berat sekali ayat ini, tapi ini adalah nyata. Ya, mari kita berdoa. Contohnya, dalam keadaan sekarang ini, kita belajar. Saudara harus percaya, saudara menerima ketika saudara berdoa, dan kemudian saudara akan memilikinya. Contohnya kamu bilang, Pastor Amin, bagaimana saya bisa percaya? Keadaan sekarang, situasi keluarga saya begitu rumit. Ya, pemasukan suami saya, usaha suami saya, pekerjaan suami saya. Nah, saya mau kasih satu kesaksian yang luar biasa. Ada satu anak, dia diinterview dan kelihatannya dia sudah akan mendapat pekerjaan, menjadi seorang chef. Dan dia punya kualifikasi luar biasa, tamatan luar negeri,
Pulang ke Indonesia direkrut sama grup besar untuk ngurusin restoran bule, restoran western restoran gitu loh. Udah senang sekali. Tiba-tiba COVID datang. Dan anak ini frustrasi sekali. Anak ini adalah orang yang kerja keras, rajin. Ya, di luar negeri kerja 2 shift. Dan dia adalah cook yang luar biasa, chef yang luar biasa. Di dalam keadaan susah dan kecewa ini, dan dia mulai berdoa. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Akhirnya dia jual online. Udah sebulan lebih ini, bisnis online-nya lumayan. Kelihatannya jalan buntu. Kelihatannya hopeless. Kelihatannya tidak mungkin. Tapi dia percaya Tuhan akan buka jalan. Ya benar juga. Jadi online. Nah, kita harus percaya apapun yang terjadi sekarang ini bukan kiamat. Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita dengan iman kita percaya toko saya akan maju. Mari kita percaya usaha saya pasti akan diberkati Tuhan. Kita nggak tahu kapan, tapi kita percaya. Tapi sesudah kita percaya, kita berdoa. Maaf ya saudara sekalian, kita juga mau rajin mencari jalan. Jangan udah percaya duduk di rumah makan kue, duduk di rumah enjoy Supermie dan Indomie. Aku serahkan ke Tuhan. Tuhan maha tahu. Haleluya, amin. Sebelum saya minta Tuhan sudah ada. Nggak bisa. Kita mau searching, kita mau Google, kita mau diskusi dengan teman via telepon, via WA. Nah, itu orang yang rajin. Bukan orang yang punya satu talenta itu. Tanam dia punya satu talenta di tanah. Doing nothing gitu loh. Jangan. Sesudah kita berdoa, kita usaha, kita rajin, kita kreatif, kita minta Tuhan berikan saya hikmat. Bagaimana saya bisa membawa perusahaan saya ke level yang lebih tinggi di dalam krisis ekonomi sekarang ini. Tuhan, tolong berikan saya hikmat Tuhan. Supaya saya bisa melihat kemungkinan ada peluang usaha yang lain. Tuhan, bukalah jalan. Kemungkinan saya harus mau mencari pekerjaan yang lain. Nah, ingat saudara sekalian, sesudah kita berdoa, kita mau bekerja, kita mau usaha. Aku lihat ada satu anak muda ya. Dia sebenarnya potensi sekali. Tapi ada satu bottom line. Dia malas bangun pagi. Jam 9 baru bangun. Saya suka ngeredekin, saya punya saudara. Tiap hari jam 9, jam 10 bangun. Saya telepon ke rumah dia. Belum bangun. Saya dari Jakarta terbang ke Singapura, jam 9 saya sudah sampai Singapura. Kalau kita malas, ya kita doa puasa seminggu 3 kali juga percuma. Kita tidak mempunyai, kita nggak mau move. Kita punya iman dengan action. Ya, kita sudah berdoa, kita cari kerjaan di internet. Kita sudah berdoa, kita searching, oke, bagaimana produk saya ini bisa lebih menarik ya, bisa saya jual gitu loh. Nah, Tuhan akan berikan kita jawaban. Kalau kita berdoa dan percaya dan aminkan bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat dan ide. Idea is very important. Hari ini, saudara sekalian, marilah kita percaya. Apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti ikut bekerja. Tuhan pasti ikut urutkan tangan Dia untuk membimbing Anda dan saya ke level yang lebih tinggi dan ke berkat yang luar biasa turun dari surga. God bless you, be positive, and saudara pasti bisa. Saudara pasti bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Mengajarlah kami supaya kami berdoa dan kami percaya Tuhan, Engkau telah bekerja, Engkau telah memberkati kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, berkatilah jemaat JSS dimanapun mereka berada keadaan sebagaimanapun mereka sekarang. Tuhan Yesus ikut campur tangan dalam kehidupan mereka.